Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, oke. Selamat bergabung ya, ya di grup Aliansi Percinaan Pontianak, ya, Singkawang dan seluruh Kalimantan ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, ya. Nama saya Frederick Cia ya. Sebenarnya nama asli saya Frederick Leonardo ya. Saya sini sebagai eh, koordinator wilayah ya Aliansi Percinaan untuk wilayah Kota Pontianak, Singkawang, dan seluruh Kalimantan ya. Nah, jadi apa itu aliansi percinaan ya? Nah, aliansi percinaan itu adalah sebuah forum ya, forum anak muda Tionghoa ya, yang membahas isu masalah budaya Tionghoa, masalah identitas Cindo ya. Nah, biasanya postingannya dalam bentuk meme ya, shitpost ya, hal-hal yang komedi tentang Tionghoa gitu, hal yang komedi tentang kecinaan, hal yang tentang studi Cina ya. Oke, sekian dari saya ya. Oke, Kamsia. Oke, saya berbalas aja ya untuk Asin Kamafazan untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Halo Jackson. Jackson, suara Oke, terdengar. dengaran. Oke. Oke, dekatkan aja Halo. mic-nya di mulut. Sekarang lebih jelasnya clear sound-nya tuh dekatkan mic-nya di Oke. mulut. Oke, nama aku Aksin Kamal Faza. Aku dari antropologi Undip. Jadi sebenarnya saya bukan Chinese, saya pribumi. Tapi saya menarik dengan etnis Tionghoa ini karena apa? Saya dari awal sudah diwasiati oleh almarhum bapak saya itu, kamu tak masukkan antropologi, tapi kamu harus belajar etnis Tionghoa loh. Ekstrim banget gitu loh. Karena menariknya begini, Bang. Kenapa sih etnis Tionghoa itu sukses di Indonesia? Kebanyakan dagang gitu. Yang satu itu, yang kedua kuliah jauh-jauh ke luar negeri, ujung-ujungnya balik di Indonesia dagang gitu, Bang. Jadi saya menarik itu, jaga toko, menariknya seperti itu. Dan banyak mohon maaf ya, orang-orang Chinese yang muda-muda itu nyesel gara-gara dia tidak melanjutin usaha orang tuanya gitu loh. Kebanyakan seperti itu, Bang. Jadi saya bergabung di sini itu penasaran banget itu. Etnis Tionghoa itu menarik gitu, unik. Oke, oke, kita kasih dulu ya ruang buat Kevin. Kevin, on cam ya. Bentar, bentar ya. Ini gimana on cam-nya ini? Nggak ngerti gua. Nih, iPhone-nya tuh on cam. Ada Kandi, Kenapa Adi, pesertanya cuma 3 orang? on Bentar cam. ya, ini gimana sih ngaturnya ini? iPhone-nya. Adi Kandra ya. Boleh on cam ya. Dan on cam ya, on mic sama on cam. Masih on cam-nya. Oke. Oke. Adi Kandra ya. Halo. Wey, Adi. Oke. Kevin, halo. Ya, halo. Oke, Kevin. eh, saya kasih waktu untuk memperkenalkan diri ya. Dipersilakan. Oke, sorry, bentar ya. Nah, udah. Santuy dah. Oke, mantap. Jadi, jadi nama Santai. saya Kevin. Saya dari Pontianak, domisilinya sekarang. Kelahiran 2001. Hmm, Thank you atas waktunya dari Ko Fredericia. iya. Oke, mungkin sekian. Mungkin ada perempuan di sini atau wanita Aceh Aceh. Nah, udah sekian. Oke. Terima kasih. Semoga Oh, bisa ini ya ada hasil yang bermanfaat dari kopdar ini. oke. Baik, Asin Pak Fasal, kasih dia dong, kenalkan diri dong ke Kevinnya ya. Mantap, Bang. Ya, thank you, Bang. Panggilnya ya. Sama-sama kelahiran 2001, Bang. Saya juga sama 2001.
Ya, 2001. Iya, 2001. Hmm, jadi 22 tahun sekarang usianya. Iya, 22 Nggak tahun. kelihatan ya dua-dua ya, sama ya. Wah, kalau saya gua 26 dah. Yuk, lanjutin, lanjut. Hmm, jadi ini narasumbernya dari abang ya. Nah, kalau si Asen ini dia kuliah di Undip ya, jurusan antropologi. Katanya di formnya dari Semarang ya. Iya, dari Semarang, bener. Oh ya, Bang Asen apakah lahir di Pontianak nggak? Saya punya temen satu jurusan, juga Cindu Lah, juga, Pontianak juga. bukan berarti. Gue tanya bukan bukan temen lu. Lu lah, lu. Oh, saya aslinya Jawa, Mas. Semarang Oh, aslinya. ya wes ya. Hilang ya. Jangan ngaku kunden. Malu-malu. Bukan, teman saya ada yang Cindu, tapi dia aslinya Pontianak gitu. Mungkin Oke, kita baik. harus Oke, stop. Kita ada Hengki ya. Halo Hengki, Wei. Halo, ada satu Wei. peserta. Halo ya. Ya. Oke, Ko Hengki ya. Hmm. Silakan memperkenalkan diri ya. Nama, daerah, domisili. Dipersilakan. Halo, nama saya Hengki, asli Pontianak, sekarang lagi merantau di Jakarta. Oh, syukurlah. Orang asli Kuntien merantau di Kuntien, Jakarta. Oh, Kuntien ya. merantau di Jakarta. Berarti Hmm. Jakarta Mi masih ada jualan nih, ya, hidangan Kuntien. Tapi harganya super mahal. Di Tapi harganya, Krendang biasa. tapi kayaknya sih sepadan sih harganya karena biaya hidup di Jakarta, ya. Benar, ya. Ya wajar dong, imbas ya. Beda lagi Hmm. kalau masakan Kuntien, ya, setara di harga Jakarta, nggak ngotak. Kalau di Kuntien, nggak ngotak. Ngotak sih di Jakarta, wajar. Ya udah, baik. Baik. Oke. Di sini Hengki ya, di sini ada Kevin dari Kuntien juga ya. Nah, Ya, si ini Asin dari Semarang, hmm. kuliah di Undip jurusan antropologi. Dia Huana ya, Hmm. cuma kuliah antropologi Huananya Wong Jowo. Oke, baik. Saya mau nanggapi nih ya dari Masnya Asin ya, kabar Faza ya tentang etnis Tionghoa Indonesia. Ya, oke, baik. Oke, Johnny Liu. Aduh. Oke, Johnny Liu ya. Halo, on cam ya. Halo, Oke, Johnny Liu, tolong kasih tahu nama lengkap sama domisili ya. Waktu dan tempat, Johnny Liu dipersilakan. Silakan. gila gue datang langsung ditembak, buset. Belum napas. Salam kenal, tinggal di Jakarta, tapi orang Pontianak sih. Takun tat ya cuy. Maksudnya masih Oh, masih tat ya cuy gitu. Tapi Cita tinggal di Pasya di Jakarta. Udah lama lah tinggal di Jakarta. oke, Apalagi ya tadi ya, lupa. ya, Domisili itu. soalnya gua tuh Kuntien tapi Hakanyin. Oh, Hakangin ya. Ngehiu kong haboy. Ya, Jadi kong haboy lah. kayaknya nggak itu, wah, sebagian Oh, hiau lah, hiokong lah, karena takutnya merantau tuh lost dah. oke. Salam kenal semua. Ah, oh ya, ngai kan sekarang domisili Sampit, Salam Sempit. kenal. ya Kalimantan Tengah. Kat- Kayaknya sudah itu deh, apa eh sip sama, sip Bukan sama, Kaltim ya? iya, Kal Tengah itu ya? Itu Kalteng Kaltim ya, ya? Kalteng. Oh, Ah, kirain Kaltim. 13 Sempit. tahun sudah merantau Oh, di Sampit. Itu gua tinggalin Kuntien, aduh oh, 2008-an. oke. Ingat tanah semua sini banyak perantau ya, para perantau Betul. nih. Oke, baik, oke, nggak ada lagi yang update ya. Oke, aku mau bahas juga nih ya.
tentang Tionghoa Indonesia ya. Nah, terus kedatangan Tionghoa Indonesia kenapa merantau ya? Kita lihat lagi deh sejarahnya. Kenapa merantau ya? Ada karena masalah di Tiongkok zaman dulu ya. Zaman dulu. Aku kan sebagai aktivis budayawan Tionghoa ya. Kalau dari sejarah Tionghoa itu karena ada peperangan, penindasan di Tiongkok sendiri ya. Ada terjadi pembantaian lah. Ada terjadi pergantian dinasti ke dinasti ya. Nah, terus yang kedua ya, karena penduduk di Tiongkok itu karena nggak merata ya, kebanyakan main di pinggir-pinggiran ya, di tengah pasti sedikit kan, tengah Tiongkok kan sedikit ya, tempat yang nggak dijamah gitu. Kebanyakan wilayah Tiongkok itu lebih ke main di pinggir-pinggir ya, kayak Kuantong, Makau, Hong Kong ya, terus Minang ya kan, Shanghai, Beijing itu main di pinggir-pinggir ya, betul nggak? Diletak di pinggir-pinggiran Tiongkok. Yang penting dekat laut minimal, ya kan? Begitu juga dengan Taiwan, minimal dekat sama laut, ya kan? Nah, selain penduduk ya, yang ketiga ya, dia ingin mencari nasib ya, karena sudah sukses di Tiongkok, kan? Nggak puas, pergi ke dunia lain. Itulah proses merantau menjadi huaqiao itu ya. Merantau kemana? Ada yang ke Kanada, Toronto ya, ada ke Los Angeles, ada ke Jawa, ada ke Malaysia, ada ke Singapura, ada ke Aussie. Kebanyakan orang Aussie ini perantau punten nih. Fix. Afrika, Eropa juga ada. Iya, fix nih ya. Semua dunia ada. Iya, paguyuban. Aussie terus mikirnya. Udahlah. Ya memang itu ya. Nah, kelebihan kita sebagai etnis Tionghoa itu pandai beradaptasi, ya. Pandai-pandai banget beradaptasi. Kesuksesan mereka tuh bukan kaya, tapi pandai-pandai punya strategi. Dia pandai beradaptasi. Itu, ya. Mungkin Asing bisa membantu, ya. Ini menurut saya, oke? Nah, terus katanya stigma jaga toko ya. Ya. Emang awalnya dulu itu memang pedagang kecil-kecilan dulu ya. Sebenarnya adalah trik juga ya. Untuk apa? Memodalinnya. Memodalin kecil, dijualnya besar-besaran, ya kan? Atau dijual dengan harga murah tapi dibanyakin stoknya. Itu pada zaman dulu ya. Oh ya, kebanyakan kalau harta benda ya dari Tiongkok dulu ke Indonesia ya, dia bawa emas. Bawa apa? Batang emas. Padahal udah kaya. Makanya pentingnya banget ini investasi emas. Itu bisa nyimpan berlama-lama ya. Nah, satu batang emas itu dia bisa memodalin usaha pedagang itu sederhana. Ya. Dia bisa juga punya toko, ya. Nah, cara punya toko itu kita harus menjalin relasi dengan kita harus berbaur dengan masyarakat pribumi. Cara kita berbaur dulu. Nah, makanya dia apa? Pintar-pintar strategi, pintar-pintar beradaptasi. Itu. Ya. Nah, memang kenapa sih harus dagangannya punya toko? Ya. Itu memang jadi ciri khasnya juga ya. Dan juga toko itu selalu ramai. Kebanyakan kebutuhan pembeli itu kebutuhan sehari-hari, ya. Kenapa tidak mau bekerja di pemerintahan, ya? Karena kalau orang Chinese bekerja di pemerintahan, takutnya itu integritas itu hilang, ya. Hilangnya integritas itu karena apa? Ketidakjujuran, ada korupsi, ya. Itu bukan karena hanya sebab orde baru, bukan, ya. Nah, kalau tanya kebijakan orde baru pasti iya, ada pelarangannya juga. Melarang etnis Tionghoa menjadi PNS,
melarang Tionghoa menjadi DPRD, DPR, melarang Tionghoa bekerja di sektor perpajakan, pemerintahan. Pasti ada larangannya di Orde Baru ya. Nah, di zaman reformasi dan revolusi mental, pelan-pelan etnis Tionghoa ini bermain di dunia politik kayak Ahok, Cai Cuimi, ya. Terus yang tokoh-tokoh politik yang basteran tuh keturunan Tionghoa, sebagian-sebagian seperti itu, ya. Terus ada Angkau ya, wali kota Manado ya, seperti itu. Nah, sampai sekarang Pong mau berkarir di politik ya untuk orang Tionghoa tuh kayak masih rada-rada takut gitu ya. Masih kayak ada trauma 98-an, trauma Orde Baru, trauma stigma negatif atau semacamnya ya. Atau karena bekerja di pemerintahan itu gajinya tak seberapa. Banyakan tuh banyak praktek-praktek kotor, betul sekali. Ada korupsi ya, ada penyuapan ya kan. Di cash tuh sering terjadi ya. Makanya lebih baik apa ya, jadi jaga toko gitu. Nah, terus katanya lagi bilang kok sekolah tinggi kan, kok jaga toko ya. Nah, ini sudah jadi stereotip ya. Gua nonton tuh film Cek Toko Sebelah ya. Nah, jadi ada faktornya yaitu ya satu ya. Faktor tuh karena ada berbakti ya. Dalam ajaran Konfusius kan kita harus berbakti kepada yang lebih tua ya, kepada turun temurun gitu. Karena faktor berbakti ya. Yang kedua ya, mengingat lapangan pekerjaan itu saat ini sulit ya. Kebanyakan melamar kerja itu apa? Kualifikasi ya. Kira-kira cocok nggak dengan kita? Terus berapa orang yang sudah rekrut? Belum lagi pertanyaan wawancara. Udah siap belum? Ya. Nah, akhirnya apa? Ujung-ujungnya balik lagi jaga toko. Ya. Ketika mungkin kamu lagi diterima bekerja ya, tapi cuma sementara, hanya beberapa tahun, akhirnya balik lagi jaga toko. Akhirnya merekatlah stigmanya, ya, sekolah tinggi kok jaga toko. Tapi gini deh, beda deh ya, kalau orang yang punya memulai usaha toko itu zamannya lulusan SD sama lulusannya SMP, lulusan S1, pola pikir tuh beda, ya. Orang tua dulu kan yang punya toko, mendirikan toko kan pasti lulusan SD, SMP pada zaman dulu ya. Nah, beda lagi yang anak-anak keturunan tuh sudah S1 ya, masih mau nurusin lagi toko orang tua. Ya itu cara mengembangkannya lagi. Itu cara mengembangkan sistem manajemennya lagi. Itu ya. Oke, hasilnya semoga bisa membantu ya. Oke. Saya dipersilakan aja koko-koko Ahia ya untuk menyuarakan tentang isu percindoan atau isu-isu budaya Tionghoa ya. Waktu dan tempat orang raise hand dipersilakan. Yuk, dipersilakan bicara, gak apa-apa. Bersuara dipersilakan. Ya. Ada chat ya. Ada. Ya, Kevin gak apa-apa bicara, gak apa-apa. Mau masalah tentang di Kuntian, budaya gak apa-apa. Yang mau saya omongkan mungkin ada yang mau cari rumah, cari ruko, cari tanah sepontianak. Boleh, Pak boleh. DM ke saya sebagai sales property, siap membantu memberikan pilihan. Sip. Salah properti ya kok ya?
kok. Oh, jadi profesimu Kevin sebagai sales properti ya. Iya, Oke, di lanjut kok. Pontianak Sekuntian. Iya. Ya itu aja sih. Sekian, terima kasih. Oke. Kalau Silakan. kalau masalah yang mau saya sampaikan nggak ada sih ya. Ya intinya juga kita Indonesia negara persatuan dari keragaman etnis gitu ya. Intinya jangan ada ini sih kayak nganggap oh Tionghoa itu kayak masih asing. Itu kembali ke masing-masing orangnya tuh oknumnya gitu. Kan kita yang tepat gitu gimana ya ngomongnya ya. Cuma sih ya udahlah itu aja sih dari saya. Sekian, thank you. Oke, dari Johnny Liu ya, tuh dulu. Sorry, gua nggak bisa terlalu lama karena mau dikasih tidur anak dulu ya. Tapi salam kenal. Dengar aja nggak apa-apa, nyimak aja nggak apa-apa ya. Urus dulu sama anaknya dulu ya. Tapi tetap dengar ya. Itu. Nah, dipersilakan aja nggak apa-apa dulu. Nanti balik lagi ya. Oke, baik. Aku suka banget ya dari Kevin ya. Saya bahas tentang properti ya. Ya, properti ya. Kebetulan saya juga sebagai praktisi Feng Shui ya. Ya, saya buka prakteknya Chia Feng Shui ya. Nah, karena saya lulusan ini apa praktisi Feng Shui di Singapura, Wei Feng Shui Academy ya. Nah, kalau seandainya aku di Kundian ya, aku mau bekerja sama, berafiliasi dengan Kevin ya. Namanya kan agen properti kan. Pokoknya kan orang mau beli rumah, ngecek rumah, pasti akan dipikirkan apa? Feng Shui, minta jasa, ya kan? Nah, aku bisa bantu ya audit Feng Shui, audit tempat, ya diperiksa sektor lokasinya di mana, ya kan? Eh, pintu rezekinya di mana, ya kan? Tempat naga, napas naga di mana, ya kan? Sektor Ci-nya, Ci kan energi, ya. Terus juga saya juga bisa membaca sio ya. Nah, baca sio pakai fase, ya. Itu bisa membaca nasib seseorang, ya. Kalau Feng Shui kan lebih ke apa? Lingkungan dan tempat tinggal, ya. Nah, sebagai praktisi Feng Shui, ya, ya tetap saya harus tetap apa menjadi kerjasama dengan agen properti, ya. Kok Kevin ya nggak apa-apa kan? Iya, Biar kita dapat bagi-bagi profit lah, bagi-bagi cuan. Kan ya. tahu, ya. Ini penting loh ya. Mau beli rumah, Makanya beli properti sembarangan, gak di audit Feng Shui. Mau kena amsyong nanti pemiliknya. Enggak kan? tidak. Enggak. Makanya kita perlu namanya jasa audit Feng Shui. Itu penting ya. Yang berpengalaman ya yang bukan abal-abal ya. Pasti. Oh, saya sudah dapat sertifikasi Singapura sih. Nah, Mantap lah. kalau yang berpengalaman, kredibilitas, saya bilang tergantung lagi ya aktifnya atau tidaknya, ya kan? Dikenal dari masyarakat mulut ke mulut biasanya, ya. Atau karena aku baru lulusan praktisi, baru merintis, ya. Tapi aku udah coba, ya, selalu memberikan hasil yang terbaik, ya. Puas dengan kliennya juga, tuh. Ya bagaimanapun ya kita audit itu sesuai dengan permintaan klien, ya. Karena profesi ini saya siap menanggung resiko itu. Namanya belajar Feng Shui ya, Kevin ya. Itu gampang-gampang sulit ya. Saya bilang tergantung lagi kasusnya ya. Itu ya. Kalau biasa orang Tionghoa membeli rumah itu mereka pasti ada memperhatikan apalagi kalau yang udah generasi tua.
itu mereka biasa lihat tata letak kitchen set Nah, betul. atau denah Kitchen rumah. set. Betul. Itu ada berpengaruh dengan denah rumahnya, itu tidak boleh sekali buka pintu utama langsung ketemu pintu belakang. Ya. Gitu. Jadi Itu pas apa ya? Gini, tadi kan pintu utama nggak boleh ada bertemu pintu belakang ya. Itu betul. tegak Karena itu lurus langsung ketemu pintu arah belakang. naga, arah naga. Sembuang rezeki itu artinya. Iya betul tuh arah naga. Itu pintu naga harusnya. Makanya jangan liuk-liuk seperti ular ya. Tetap harus menusuk seperti naga. Itu ya. Kalau liuk nyasar Cia. Kalau Nggak itu tuh biasa masuk-masuk. kalau orang Tionghoa yang masih tahu, apalagi generasi tua kan yang masih paham Feng Shui seperti itu. Nah, mungkin apakah di orang Jawa ya dari Bang Aksin ya, apakah perhatikan ini tata letak rumah gitu, preferensinya ketika membeli rumah di kebudayaan Jawa atau kebudayaan lain dari Bang Aksin ini? Nah, kebudayaan Jawa juga ada sih tentang tata letak Kayak rumah ya. ada juga Ya kayaknya. silakan. Cuman kalau kebudayaan Jawa sih sudah tidak apa ya, sudah tergerus ya. Jadi sekarang orang beli rumah yang penting dekat supermarket, dekat apa ya, tempat umum, fasilitas umum, udah itu aja. Jadi untuk tata rumah, tata ruang itu sudah tergerus sudah. Oke, baik ya. Iya sih, kayak aku kayak percaya kayak primbom gitu tuh ya. Pakai istilah Jawa ada tata letak rumah gitu. Ya. Mungkin aku takutnya nanti aku tahu dibandingin sama fans gitu. Ya. Mungkin di versi Jawa ya versi Jawa, aku hormati ya. Ini versi fans ya versi fans ya, gitu ya. Mungkin versi Jawa ini kan mendatangkan apa? Oke ya, baik, good ya. Bisa saja kalau versi fans itu bad. Ya, buat buat beberapa tahun ke depannya, Amsyong gitu ya. Nah, kalau terkait uh, cara untuk renovasi rumah ya, nah itu harus dilihat tanggalnya, tanggal di kalender Cina, atau lihat dari bukunya Pintar Tongsu ya, gitu. Mau beli properti, mau transaksi, cek buku Tongsu ya. Mau tanda tangan kontrak, cek buku Pintar Tongsu gitu. Mau renovasi rumah, mau pembukaan seremonial upacara, cek buku Tongsu. Kayak gitu prinsipnya. Oke, ya. Asen ya, Bang Asen, Kok Kevin ya. Moga aja bisa bermanfaat ya, membantu ya apa yang saya dapatkan ini ya. Oke, baik. Ko Siap. Hengki ya. Ya, Ko Hengki kalau ada yang mau bersuara dipersilakan ya, jangan nyimak terus ya. oke. Saya sama kayak ya Kevin nih, properti juga sering pernah beberapa kali ketemu sama Ko Kevin pas pameran. Syukurlah. Sekarang udah pindah properti di Jakarta sambil kuliah di Untar. Oh, Untar, mantap. Ya. Kampusnya Cindo ya, Untar. Indo, ya. Gak mau kalah sama Tapi Binus ya. lebih, ya, tapi lebih Cindo sekolah saya dulu. Itu satu angkatan full Cindo. Gak maksudku tuh kuliah tempat kampusnya. Ya, Lebih benar banyak Cindo. Cindo. Cindo, Benar. mantap. Nah, karena SMA satu angkatan Cindo full, dulu tinggal lingkungan Cindo full, pas kuliah baru sadar. Ternyata circle aku nih jarang ada yang non Cindo gitu. Jadi sekarang kuliah ada teman non Cindo, lebih sering-sering kumpul, belajar berbaur. Soalnya kan kalau bisa berbaur, nanti juga bisa sebar.
promosiin properti juga, jadi bisa sambil cari cuan. Gini kok, ya, Hmm. boleh tahu nggak tempat dulu SMA tuh di mana? Di Pelita Cemerlang, belakang Mega Mall. Oh, Ya, berarti tinggal di tempat apa itu yang komplek-komplek dong, khususnya itu kan ada pagar-pagarnya benar. ya yang itu. Dan rumah itu merapat kan kayak ruko, tapi nggak ruko banget kan, merapat rumahnya kan, atau villa Bukan, mewah. enggak kayak klaster gitu lah. Oh ya, tahu dulu ya, klaster ya, biar aku Mm-mm. cek di Google ya. Perumahan sih, perumahan gitu. Oke, cluster house ya, perumahan cluster ya. Ya, Oh iya betul, perumahan cluster ya kayak gitu merapat juga ya, tapi nggak kayak ruko ya, kayak gitu kan. Ya berarti kayak ya, rumah mewah gitu kan. ya, enggak mewah-mewah amat sih. Nah, kalau waktu gua ya, waktu nggak ya, ya, Ah, saya tinggal di benua Melayu laut ya. ah, Itu Imam Bonjol, itu banyak pinggiran Sungai Kapuas itu orang Melayu. mm. Makanya cepat berbaur gitu. Memang sih kalau Oh, depan depan apa ya, depan gang kan tempat rumahnya orang Chinese. Tapi kalau ke belakang pinggiran sungai kita jalan kaki, itu banyak orang Melayunya. Ya, meskipun tinggal iya. di misalkan kan di Jalan Imam Bonjol, saya tinggal di Gang Tanjung Mas. Di depan Gang Tanjung Mas, itu rumahnya emang kayak ruko-ruko merapat, tapi nggak seklaster rumahmu itu. Itu tempat orang Mm-mm. Cindo, ya. Sementara kalau kita jalan kaki ke belakang lagi, ya, mau ke Sungai Kapuas, itu tempatlah Mm. orang Melayu. Itu. Iya, ya. Tahu Dan itu. rumahnya itu ya kayu-kayu, ya, bau-baunya udah kayak tak terawat. Itulah Mm. ciri khas orang Melayu. Nah, Mm. orang Melayu itu, orang stigma itu apa? Malas. Malas berarti bukan nggak bekerja, bukan. Malas itu kadang nggak mau upgrade, nggak mau berkembang, maunya zona nyaman. Masuk malas itu zona nyaman. Tahu zona nyaman? Ya, Ya. ya maunya itu aja, ya kan? Misalkan profesi saya PNS, ya udah stucknya cuma di PNS. Warisannya PNS ke depannya. Itu stigma orang Melayu itu malas. Nah, beda lagi Tionghoa ya. Mau jadi apa saja nggak masalah kan? Mau awalnya dulu kan apa? Pedagang kan? Iya. Karena orang Chinese kan pintar beradaptasi, pintar berbaur ya. Dia bisa aja upgrade ya. Bisa sekolah tinggi-tinggi ya. Bisa jadi seorang dosen. Bisa jadi seorang tukang masak ya di kelas restoran mewah ya, restoran mahal. Bisa jadi artis ya. Karena apa? Selalu upgrade ya, mencari profesi yang menjanjikan. Bisa jadi programmer, upgrade kan? Gitu. Itu bisa membedakan orang Melayu Ponti sama Kuntianan ya, Kuntien Tongyin. Bisa bedain stigma seperti itu ya. Nah, oke baik, aku jelaskan lagi yang di Engki rumah tentang kompleknya juga ya, dan kampus Untarnya juga ya. Untar swasta atau negeri sih? Swasta. Oh ya, banyak orang stigma tuh Untar itu negeri ya. Mm. Kalau dulu-dulu ya stigmanya itu ternyata swasta. Ya. Kalau kalau biaya kuliah di Untar ini nggak ada bedanya sama BINUS. Ya, Ya lebih murah dikit. selisih berapa setengah jutaan tuh ya. Ya. Tapi selalu mentandingi seperti itu. Ya.
ngambil jurusannya di mana, Ko Hengki? Di perencanaan kota. Fokusnya juga di real estate. Di real estate juga ya. Ya, Nah, real sama estate. kayak Kevin juga. Nah, kalau sudah di real estate ini ya, nah kalau Ko Hengki ya kita harus apa ya, mempelajari finance itu penting juga. Nah, saya nggak mau itu sebagai mitos ya, atau hal-hal yang sihir atau klinik ya. Kalau menganggap itu klinik itu hanyalah tradisi budaya Tionghoa ya, tradisi Taoisme ya, tradisi apa gitu-gitu kan, leluhur kan. Nah, tapi harus dibuktikan dengan apa? Pendekatan ilmiah ya, pendekatan dengan logika ya gitu kan. Kalau selama perkuliahan ada diajari interior nggak? Kok Enggak ada. nggak ada desain interior, nggak dipelajari ya? Enggak. Ya. Tadi bikin konstruksi ya. Ya, gitu. Kalau konstruksi kan lebih ke apa ya? Apa eksterior ya? Ya, benar. Sepertinya harus, kalau bisa ya, Ko Hengki ya, mempelajari lagi interior itu penting juga. Sekapornya bagus, kalau interior nggak bagus, ambiar mana mau beli. Ini penting juga interior ya. Ya. Nah, kalau eksterior ini ya kita berarti merancang arsitek nih ya, kayak bikin denah apa sih ya, floor plan ya kan, itu diaudit kok seperti itu penting banget. Tapi kalau kita lihat ya di tempat orang Kunten yang kaya-kaya itu ya mainnya sekarang udah di Kuburaya ya. Kuburaya Ya, itu ya. tempat jimbuang anak ya kan? Ya bener ya kok yang kian jimbuang anak dulu kan Kuburaya, bener kok Kevin? Kuburaya itu adalah tempat jimbuang anak. Kalau dulu itu tempat diasingkan pada zaman dulu ya. Sekolah sekarang Itu sudah jadi mall, tempat orang mewah ya kan? mungkin dalam tanda kutip ya buang anaknya itu. Iya, tapi udah nanti kayaknya Kuburaya akan jadi PIK sudah tuh. Ya, Kuburnya udah berkembang kan ada gaya mall, tahu sendiri. ya gaya mallnya, terus propertinya lagi ya, rumah Yang orang sering kaya Koko lagi ya. jadikan konten. Iya, yang sering Koko jadikan konten gaya mall tuh terakhir kan festival apa tuh? Alah, wibu-wibuan nih. Akibat Matsuri. Mm, Kacau. Cara di gaya mall. Iya. Tetap. Nah itu ya. Nah di situ aku belajar ya. Tempat memanfaatkan apa ya? Investasi properti ya, penempatan sektor properti. Kita coba main-main dulu ya di Kuburaya. Itu sekarang lagi banyak minatnya ya. Karena masih ada stok lahannya kosong ya. Itu aku Mm, setahu saya ya. Dan aku Iya, suka banget, eh ya aku masih ingat di Jalan Purnama itu ada rumah komplek-komplek juga sih. Ada pagar-pagarnya juga ya. Setauku sih ya di Purnama ya, Jalan Purnama. Mungkin karena ada mm, modelnya nanti kayak merapat atau klasteran seperti itu. iya jadi. Nah, jadi ini ya setahu saya itu saja dulu ya. Mm-mm, Ya aku udah beberapa aku nggak ingat dulu ya. Oke, sekarang sudah pukul 9.40 ya. mm-mm. Baik, ada lagi nggak? Terakhir ini ya, ada yang mau bicarakan nggak? Disampaikan nggak apa-apa. Tapi kayak kok kayak Q&A gitu ya. Mm-mm. Kok Frederick jadi narasumbernya? Lah, nggak juga sih lah. Beropini lah ya.
opini lah, berpendapat lah ya. Jangan gua ya narasumbernya. Karena saya semua sama gitu ya. Tapi saya kudapatkan di Kopdarnya positif lah ya. Mungkin masih bisa kita lanjutkan lagi di volume 2 ya. Tapi kasih tinjau lagi ya. Ya kebanyakan tuh sharing lah. Meme-nya lah di grup WA ya. Nah, kalau mau lebih detail di Facebook ya, grup Facebook itu isi konten-kontennya ya. Atau eh, kalau mau join grup AP Jakarta ya. Dari Koengki ya. Tadi Koengki kemarin ada ikut Kopdar AP Jakarta Jabodetabek nggak? Enggak tahu ada info itu. Oke. Mungkin nanti Koengki ya. Yang penting udah isi dulu ya, absensinya dulu ya. Ya. Jadi gini Koengki. Koengki kan Jabodetabek kan? Mm-mm. Kemungkinan nanti bisa ikut AP Jabodetabek 19 Juli, tapi tatap muka. Mm-mm. Tapi di grup, diinfokannya di grup ya. Oke. Sama grup Facebook, sama grup WA ya. Ya. Nah, kalau mau join ya, karena grup grup Facebook Aliansi Percinaan itu private sama tertutup. Yang bisa masuk itu diundang, invite. Jadi lu harus add temannya Jovi sama saya, Fedrik Jaya, tolong add Facebook gua ya. Oke? Nanti ketika sudah di add Facebook jadi friend, gua akan invite si Hengki Oke. untuk join grup Facebook Aliansi Percinaan. Karena ini, maaf ya, isinya ini agak sensitivitas, isi sara gitu. Mm-mm. Sara itu bukan berarti negatif, enggak. Sara ini yang menyangkut hal-hal tentang etnis Tionghoa. Pembahasannya agak sedikit sensitif. Iya. Ya. Ya alasan kenapa harus grupnya tertutup dan private. Ya, harus diundang gitu ya, Pak Hengki ya. Nah, kalau untuk grup WA ya, Jabodetabek ya, diusahakan aku akan dihubungi aja adminnya Jovi ya. Nanti ya Jovi ya, kita di-invite nanti. Ya nanti ikut aja, moga-moga bisa ikut ya. Kopdar yang tatap muka ya, Jabodetabek ya. Karena agak berbeda sama yang di Pontianak ya. Itu tetap virtual dulu untuk sementara ya. Tapi usahakan saya akan adakan lagi kembali lagi di Chapter 2 ya. Tapi kalau Chapter 2-nya nggak ada hasilnya ya udah nggak ada lagi, nothing seperti itu ya. Ya berharap lagi ya. Kenapa harus ada gathering ya? Itu penting banget gathering supaya kita lebih mempererat ya dalam hubungan pertemanan persaudaraan Tionghoa ya. Nah seperti buat kedepannya ya, Mas Aksen ya, Ko Kevin, Ko Hengki bisa lebih erat lagi dengan saya ya. Gak harus bahas tentang properti, enggak. Kita harus bahas lagi tentang isu percindoan, bahas tentang meme atau bahas tentang topik yang lagi trending dibahas ya. Mungkin semoga menarik ya. Semoga topiknya apa yang kita sampaikan ini menarik ya. Nggak norak lah gitu. Ya silakan. Emang ada isu percindoan apa lagi? Apa yang mau diomongkan soal isu? Nah, Nggak ada isu itu kan? dipersiapkan bahannya. Ya nggak Ya. ada sih, saya apa sih? Baca-baca di internet. Nggak apa-apa. Ya, nggak ada isu-isu lah kan? Nggak, Kayak pasti ada. Nggak, isu percindoan itu bukan masalah Tionghoa Indonesia, bukan. Gaya hidup. Atau Ya. lagi ada trending-trendingnya gitu, kasus yang dilibatkan Cindo, pas sesuatu yang menarik, pasti akan diangkat topiknya. Itu. Ya. Pasti ada kok ya. Atau Oh, isu-isu. mungkin kamu dapatkan sesuatu terduga di internet. Pasti dapat tuh isu percindoan. Pasti dapat.
atau membaca sejarah atau membaca sebuah berita. Bukankah itu namanya isu percindoan? Ya kan? Dapatnya berita seperti itu. Oke ya. Asin kan? Ada kan? Pasti ada kan? Isu percindoan kan? Sampai sekarang kan? Banyak, Bang. Banyak. Banyak kan? TikTok ya kan? Cari sumbernya kan? Itu, Bang. Crazy Rich itu loh, Bang. Itu masih menjadi isu itu, Bang. Ya, Crazy Rich. Bagus. Terus konten-konten TikTok ya. Bahas-bahas cindo. Bukankah itu isu percindoan? Ya kan? Kalau TikTok aku ndak anu ya, Bang. Ndak mengikuti. Aku tuh belajar kayak etnis Tionghoa itu langsung di pecinan di Semarang, Bang. Pecina Semarang ya. Iya. Aku kalau pecina Semarang, aku lebih suka lasem aja udah. Lasem Wah, lebih iya. autentik. Lasem lebih otentik, Bang. Tapi di pecinan Semarang tuh ada 2 toko obat yang legend, Bang. Nah, oke, kalau toko obat ya. Oh ya, toko obat yang ada jembatan-jembatan itu ya. Iya, Pancajaya sama Cipta Jaya itu, Bang. Masuk di situ. Aku tahunya Pancajaya udah. Nggak ingat aku Cipta Jaya nggak. Pancajaya aja lebih asli gitu. Iya. Nah, tapi kalau mau yang pecina Semarang, ya udahlah langsung wes. Ya, mikirnya kan. Karena lasem kan lebih menarik ya. Bener, Nah, Bang. Lasem. ya lasem. Kenapa gua ya lasem? Lasem itu ada menyimpan segudang misteri ya. Gitu ya. Oke. Kayaknya udah pukul 9.47 aja ya. Sampai di sini saja dulu ya. Oke. Oke. Terima kasih ya untuk malam ini ya. Dan kita ketemu lagi ya di Kopdar ya. Volume 2 ya. Diusahakan aja ya. Jadwalnya akan segera diumumkan ya. Oke, kamse ya. Kamse ya Bang ya. Kamse ko ya. Bye bye.